Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini kita bakal bahas lagi komik terbitan Bumi Langit pertama yang kayaknya fokus di para durja atau penjahat ketimbang jagoannya ya. Kali ini gue bakal bahas komik Mata Malaikat. Seperti biasa gue akan ulas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini murni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju bisa nggak sama video ini. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik full color terbitan Bumi Langit Komik serta koloni MNC Gramedia ini hadir di tahun 2021 dan diangkat dari kisah Si Buta dari Gua Hantu karya Ganesh TH. Adapun kisah di komik ini ditulis dan digambar oleh Fajar Sungging, komikus Bumi Langit yang merupakan anak kandung Pak Wit NS kreator Godam. Editing di komik ini juga dibantu sama Rizky Ermosmart dan Ayo Gananda. Serta tata letak didukung oleh Erwin Prima Arya, ahli restorasi komik lawas Indonesia, dan Heru. Anak kandung Ganesh TH, komikus Si Buta, yaitu Ginardi Santosa, juga turut terlibat sebagai narasumber di komik ini. Melihat nama-nama di komik ini memang terasa digarap secara serius ya. Komik setebal 48 halaman ini merupakan bagian dari jagat Bumi Langit Pusaka. Artinya kisah di komik ini masih nyambung sama cerita original Si Buta yang terbit di tahun 1967 loh. Dari cover sendiri kita bisa dapat gambaran tentang gaya gambar komik ini yang unik banget layaknya teknik kuas cat air. Tipografi judulnya pun terasa nuansa seram dengan warna merah bersudut tajam. UV finish glossy juga bisa kita lihat di tipografi judul. Sosok mata malaikat sebagai centerpiece dan highlight kiri bawah tentang sumber cerita dari komik Si Buta. Di cover belakangnya sendiri kita bisa baca sinopsis komik yang nyeritain masa lalu Runtah yang kemudian jadi Mata Malaikat. Walaupun merupakan musuh yang cukup merepotkan Si Buta, kisah asal mula Mata Malaikat emang belum pernah ceritain sebelumnya. Di komik inilah kita dapat jawabannya sehingga judul ini menjadi penting untuk lore Si Buta. Kita juga bisa lihat nih kalau komik ini untuk usia 17 tahun ke atas ya, karena emang banyak adegan penuh darah. Di bagian dalam kita bisa lihat juga nih ada kata pengantar tentang komik Mata Malaikat yang bikin gue penasaran di sini. Itu ditulis nih kalau tokoh Mata Malaikat pertama muncul di tahun 1973. Walaupun setahu gue komik Si Buta udah hadir sejak tahun 1967. Mungkin ada yang bisa kasih pencerahan nih ke gue biar nggak bingung. Nah kalau lanjut kita lihat di halaman belakangnya kita bisa lihat nih beberapa halaman iklan komik Bumi Langit lainnya. Dan yang paling penting adalah kita dapat bonus stiker Mata Malaikat dan kartu kuartet bertema perguruan Mata Malaikat. Lengkap dengan 3 anggota Tritunggal semati alamnya. Oh iya, karena gue pesan pre-order jadinya dapat juga nih bonus tambahan gantungan kunci karakter Bumi Langit. Gue dapat Culika, lucu banget kan? Kita masuk ke bagian ceritanya ya. Secara simpel komik ini menceritakan masa lalu sosok Mata Malaikat yang menjadi musuh besar Si Buta dari Gua Hantu. Penceritaan berpusat pada masa kecil sampai dewasa dari Runtah, nama asli Mata Malaikat yang cukup tersiksa karena ibunya yang kurang waras serta orang-orang yang berundung dirinya karena kekurangannya. Masa kecilnya yang kelam ini memaksanya harus menempa ilmu silat dengan kemampuan yang luar biasa bersama ayahnya. Setelah ayahnya tewas karena niat jahat orang di sekitarnya, dia pun membalas dendam kepada beberapa orang yang dia rasa memiliki andil atas kesengsaraan yang dia alami. Cerita yang cukup padat ini mengisahkan kepedihan masa lalu Mata Malaikat dengan baik secara lugas. Rangkaian momen yang terjadi pun cukup efisien untuk menuntun pembacanya memahami perubahan moral yang dialami Runtah, sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pendekar berdarah dingin. Komik ini cukup menarik karena merupakan buah pikir Fajar Sungging untuk memberikan backstory pada musuh ikonik Si Buta yang gak terlalu dijelaskan di komik aslinya. Lewat komik ini pun Sungging berupaya membangun lore serta menjalin kaitan dengan kisah Si Buta dari Gua Hantu yang kelak bertemu dengan Mata Malaikat. Salah satu contohnya adalah pertemuan dengan Paksi Sakti Indrawata yang merupakan ayah Barda Si Buta dari Gua Hantu. Selain itu kita bisa melihat melalui alur maju di komik ini mengenai sumber ilmu silat Runtah yang di atas rata-rata, meskipun matanya nggak dapat melihat. Komik ini juga tidak lupa memberikan kejutan di akhir kisahnya mengenai keterkaitan Runtah dengan orang-orang licik di sekitarnya dan keluarganya. Informasi ini nampaknya membuat dirinya menjadi semakin terjerumus ke dalam jalan kegelapan karena sejak awal dirinya tidak pernah menerima kasih yang hangat, meskipun ayah kandungnya sangat peduli pada dirinya. Tempo cerita di komik ini pun relatif pas, terutama pada bagian dialog dramatisnya. Tapi kisah ini juga nggak terlalu lambat karena dipacu oleh adegan aksi yang keren dan dinamis banget. Rating dewasanya pun membuat komik ini terasa ngeri dengan darah yang mengalir, serta adegan kekerasan yang nggak setengah-setengah. Menurut gue cocok banget untuk menceritakan kekejian para karakter di komik ini secara gamblang ya.
Nah, sekarang kita masuk ke gambar dan teksnya nih. Aspek grafis komik Mata Malaikat merupakan bagian yang membuatnya sangat menarik dan membedakannya dengan komik Indonesia lainnya. Komik ini dibuat full color, tapi rasanya menggunakan kuas cat air di atas line art yang telah dibuat. Hasilnya tentu saja gambar yang memiliki nuansa lebih atmosferik dan sedikit mistis. Pemilihan warnanya pun sangat baik, kerap kita temukan pula suatu panel yang menggunakan warna biru atau warna dasar lainnya dengan berbagai gradasi yang ditunjukkan lewat kepekatan cat airnya. Keren banget sih, kayak lihat lukisan jadul di tiap panelnya gitu. Teknik kuas ini juga membuat tiap panelnya nggak pernah terasa kosong lewat permainan warnanya. Selain itu, ini juga membuat desain para karakternya terasa sangar dan serem. Dan juga membantu penggambaran adegan aksi di komik ini yang cukup banyak, dan membuat seolah-olah kita bisa melihat tenaga dalam dari para aneka ini. Tiap gerakan silatnya pun masih tergambar dengan jelas ya, rasanya karena shading warna yang baik diterapkan di sini. Nah, komik Mata Malaikat ini sebenarnya pernah terbit di Harian Kompas sebagai komik strip. Kompilasi komik strip itu yang dibukukan jadi versi kompendium ini 48 halaman. Pencetakan ulangnya terasa sangat mengalir alur bacanya dan gak lepas dari peran Erwin Prima Arya yang membantu penataan letak tiap panelnya. Bener-bener gak berasa sih kalau komik ini awalnya dari komik strip karena enak banget bacanya. Untuk teks pada balon dan kata-kata cukup standar, jelas dibaca dengan penempatan dialog yang gak mengganggu gambar. Untuk efek suara sendiri sepertinya ada beberapa penyesuaian digital karena kerap kita lihat menembus panel yang telah ditata. Penggunaan bahasa yang cenderung baku pun nggak membuat dialognya terasa kaku nih, karena hal ini selaras dengan bahasa yang digunakan para pendekar di semesta Sibuta. Bahkan bisa dikaitkan pula nih dengan kata-kata santun yang terkadang dilontarkan Mata Malaikat sebagai bagian dari wataknya yang terlihat sopan tapi bengis. Jadi, gimana kesan gua komik ini? Lewat gaya gambar layaknya lukisan kuas, tentunya komik ini memberikan nuansa yang berbeda, bahkan cenderung mistis. Masa lalu Runtah yang pedih juga diceritakan dengan baik, dan sepertinya komik ini sayang banget untuk dilewatin sama para penggemar Sibuta dari Gua Hantu. Dengan tambahan bonusnya, komik ini juga makin berasa spesial, terutama buat kalian yang pre-order ya. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus.